Bismillahirrahmanirrahim. Siapa di tubuh umat ini yang pernah kemasukan jin, Ustaz? Rasulullah. Rasulullah itu pernah kemasukan jin ketika beliau mendapatkan kiriman setan, kiriman jin dari salah satu laki-laki Yahudi. Akibat dari jin yang dikirimkan kepada Nabi, maka beliau terkena sihir, dan sihirnya termasuk berat. Apa sihir yang mengenai kepada Rasulullah? Rasulullah itu merasa sudah mencampuri istri-istrinya, padahal sudah lama dia tidak mencampuri, padahal sudah lama beliau tidak mencampuri istri-istrinya. Itu disebut salah satunya dengan kata sihir tafriq, sihir yang berusaha memisahkan seorang suami dengan istrinya. Makanya Rasulullah dikirimkan dua malaikat ketika Rasulullah itu terindikasi beliau kerasukan dengan syaitan atau kerasukan dengan jin. Satu malaikat duduk di samping kepalanya Rasulullah, satu malaikat duduk di samping kakinya Rasulullah. Dua malaikat ini kemudian berbicara, ma balu hadar rajul. Rasulullah, kenapa? Dijawab, innahu matbubun, sesungguhnya Muhammad Rasulullah ini terkena sihir. Man tabbahu, siapa yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Labid bin A'sam, nama yang menyihir Rasulullah itu namanya Labid bin A'sam. Fi ma tabbahu, dengan apa dia disihir? Dijawab malaikat, fi mushtin wa musyaqatin. Mustin itu sisir yang diikat dengan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilempar pada sumur tua. Ketika Rasulullah mendengar dua malaikat ini berdialog menjelaskan tentang hakikat sihir yang mengenai kepada Nabi, maka akhirnya Rasulullah bangun menyuruh para sahabat untuk mencari sumur yang diceritakan malaikat yang didengarkan Nabi ketika beliau mendengar dua malaikat itu berdialog. Didatangin sumur tua itu, diambil, dan ternyata memang betul ada bukhulnya. Bukhul itu ikatan, menjadi perantara untuk mendatangkan apa yang dimau tukang sihir kepada yang disihir. Dan bukhul itu selalu dari barang-barang pribadi orang yang disihir. Makanya kalau Rasulullah apa? Rambutnya yang diikat kepada sisir. Datang, lalu kemudian dihancurkan, lalu kemudian akhirnya Rasulullah bebas dari sihir tersebut. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa Rasulullah itu bisa kena sihir? Bukankah beliau adalah orang yang paling beriman di antara kita? Yang pertama, di sihirnya Nabi memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Nabi pun bisa kena sihir, apalagi kita yang bukan Nabi dan kita bukan Rasul. Yang kedua, Syekh Utsaimin menjawab, kenapa Nabi itu kena sihir? Jawaban Nabi yang kedua, jawaban Syekh Utsaimin yang kedua, supaya kita faham bagaimana cara menyembuhkan orang yang kena sihir. Kalau Rasulullah tidak pernah kena sihir, malah kita bingung bagaimana menyelesaikan persoalan kalau di antara kita ada yang kena sihir. Dan yang ketiga, kenapa Rasulullah itu kena sihir? Untuk menjelaskan tentang hakikat keburukan Yahudi yang selalu bermain belakang kalau mereka memusuhi Islam. Yahudi itu tidak pernah pakai pedang, nggak pernah pakai tombak, nggak pernah pakai kemudian panah, tetapi mereka itu selalu bermain belakang, diracun, disihir. Itulah Yahudi. Maka peristiwa kena sihirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan kita akhirnya paham, setan itu semakin mendapati kita beriman, semakin tergiur dan tergoda untuk menggoda kita dan masuk ke dalam tubuh kita. Dan sekaligus ini jawaban kalau ada pertanyaan, kenapa saya punya tetangga akhwat bercadar tapi bisa kerasukan jin, bisa kesurupan? Maka jawabannya karena setan itu sebagaimana maling. Kata para ulama, salah satunya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Syekh Wahid Abdus Salam Bali itu berkata, kenapa ada orang solih tapi kemudian bisa kerasukan? Karena setan itu tanpa kita sadari memiliki kemiripan dan keserupaan dengan maling. Maling itu kalau ngelihat rumah dijaga sama satpam, kemudian kelihatan megah, malah maling itu tergiur dan tergoda. Bagaimana dia bisa untuk maling pada rumah besar itu maling. Tapi kalau maling melihat ada rumahnya peyot, dindingnya dinding bambu, sepedanya sepeda ontel, itu pun hilang rodanya satu,
Maling itu males untuk maling. Ayo maling di situ. Aduh, jangan. Kalau kita maling ke situ malah nanti tidak keluar karena kita nangis bareng-bareng sama Sahibul Bait. Inna ad-dina 'indallahil Islam.